Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prastio Wibowo, NPM 17640015, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Islam Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini saya akan menjelaskan video tentang logika matematika, mata kuliah Matematika Teknik 1, dosen pengajar Adi Surya STMT. Logika matematika. Logika matematika merupakan salah satu materi pembelajaran matematika yang merupakan gabungan dari ilmu logika dan ilmu matematika. Logika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu logos. Logos dapat diartikan sebagai hasil pertimbangan akal atau pikiran yang dinyatakan lewat kata atau bahasa. Sedangkan jika diartikan secara sistematis, logika dapat dianalisis berdasarkan nilai-nilai kebenarannya. Definisi logika matematika. Logika matematika merupakan salah satu ilmu matematika yang banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya dalam kepolisian. Ilmu ini digunakan untuk menganalisis kasus. Sedangkan dalam dunia komputer, ilmu logika matematika diterapkan sebagai media penarik kesimpulan. Dalam logika matematika, terdapat beberapa tahap yang dibahas, antara lain pernyataan, negasi, disjungsi, konjungsi, implikasi, biimplikasi, dan dua pernyataan ekuivalen, kalimat berkuantor, serta penarikan kesimpulan. 1. Pernyataan. Pernyataan yaitu kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah, tetapi dengan pernyataan keduanya benar atau salah, sebuah kalimat tidak dapat ditentukan sebagai pernyataan apabila kita tidak bisa menentukan kebenaran dan kesalahan, dan bersifat relatif. Dalam logika matematika terdapat dua jenis pernyataan, yaitu pernyataan tertutup dan pernyataan terbuka. Negasi. Negasi atau ingkaran merupakan pernyataan yang isinya mengingkari pernyataan atau berisi kalimat sangkalan. Negasi biasanya dibentuk dengan cara menambahkan kata tidak benar bahwa pada awal kalimatnya atau memberikan simbol pada awal pernyataannya. Contoh, pernyataan 1, bumi itu bulat. Pernyataan 2, tidak benar bahwa bumi itu bulat. 3. Konjungsi. Konjungsi yaitu pernyataan menjemuk yang dihubungkan dengan kata hubung dan atau disimbolkan dengan kutip atas. Pernyataan konjungsi hanya memiliki nilai benar jika keduanya pernyataan di dalamnya bernilai benar. Jika salah satu pernyataan bernilai salah, maka pernyataan konjungsi juga bernilai salah. Contoh, simaklah tabel di bawah. 4. Disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan menjemuk yang dihubungkan dengan kata atau yang disimbolkan dengan huruf V. Disjungsi merupakan kebalikan dari konjungsi. Pernyataan disjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan yang terdapat di dalamnya bernilai salah. Jika salah satu pernyataan bernilai benar, maka pernyataan disjungsi juga bernilai benar. Contoh, simaklah tabel di bawah. 5. Implikasi. Implikasi yaitu pernyataan menjemuk yang diawali dengan kata jika dan dihubungkan dengan kata hubung, maka yang disimbolkan dengan sama dengan, misal P sama dengan Q, dibaca P maka Q. Contoh, simaklah tabel di bawah. 6. Biimplikasi. Biimplikasi yaitu bentuk kompleks sari implikasi yang berarti jika dan hanya jika, yang disimbolkan dengan sama dengan, misal P sama dengan Q, dibaca P jika dan hanya jika Q. Contoh, perhatikan tabel di bawah. 7. Dua pernyataan yang ekuivalen. Pertama, converse. Converse merupakan kebalikan dari implikasi yang ditandai dengan pertukaran letak. Misalkan P sama dengan Q, maka converse-nya adalah Q sama dengan P. Kedua, inverse. Inverse adalah lawan dari implikasi. Dalam inverse, pernyataan yang terdapat pada pernyataan menjemuk merupakan negasi dari pernyataan pada implikasi. Misal P sama dengan Q, maka inverse-nya adalah P sama dengan Q. 8. Kalimat berkuantor.
Kounter pernyataan. Pernyataan kounter yaitu bentuk pernyataan yang di dalamnya terdapat konsep kuantitas. Terdapat dua jenis kounter, yaitu kounter universal dan kounter eksistensial. Kounter universal digunakan dalam pernyataan yang menggunakan konsep setiap atau semua. Kounter eksistensial digunakan dalam pernyataan yang mengandung konsep ada, sebagian, beberapa, atau terdapat. Kesimpulan dapat dilakukan dari beberapa pernyataan yang diketahui nilai kebenarannya yang disebut premis. Kemudian dengan menggunakan prinsip-prinsip yang ada, diperoleh pernyataan yang baru yang disebut kesimpulan atau konklusi yang diturunkan dari premis yang ada. Penarikan kesimpulan seperti itu sering disebut dengan argumentasi. Suatu argumentasi dikatakan sah jika premis-premisnya benar, maka konklusinya juga benar. Sekian dari video saya. Salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.